korban pembalakan preman di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sempat bertemu di pusat perbelanjaan sehari sebelum Arya Daru ditemukan meninggal, sosok wanita bernama Farah mendadak jadi sorotan. Banjir bandang terjang Beijing dan wilayah sekitarnya, 30 orang dinyatakan tewas. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya, Angelika DF Agam, inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, 3 mobil hangus terbakar saat terparkir di halaman masjid di Cirebon, Jawa Barat. Diduga kebakaran dipicu saat sopir angkot berusaha memindahkan bensin dari tangki kecerikan. Ayo, dorong. Ya, astagfirullahaladzim, nggak mau ada yang dorong. Panas ya, dorong. Dua mobil dan sebuah angkot yang terparkir di halaman masjid di Cirebon, Jawa Barat terbakar. Suara ledakan kaca membuat panik warga. Percikan api diduga berasal dari aktivitas sopir angkot saat memindahkan BBM dari tangki mobil ke jerigen. Usai kejadian, sopir angkot kabur. Tidak ada korban, kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, acara sabung ayam berujung maut. Seorang pria tewas di sarang ayam aduan yang dipasangi pisau di cakarnya. Sejumlah warga di arena sabung ayam di kawasan Jalan Sukasati, Denpasar heboh saat mengevakuasi korban Inenga S yang mengalami sejumlah luka. Namun naas, nyawa korban tidak tertolong saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Peristiwa terjadi pada Minggu sore. Saat itu 2 ayam aduan hendak dilepas untuk diaduk dan telah dilengkapi pisau taji. Namun saat dilepas, salah satu ayam mengamuk dan menyerang korban yang saat itu sedang menonton sabung ayam. Korban mengalami sejumlah luka akibat sabetan taji yang terpasang pada kaki ayam yang mengamuk. Jenazah korban telah dibawa pulang ke kampung halamannya dan diserahkan ke pihak keluarga di Kabupaten Karangasem. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Sopir truk jadi korban pembalakan preman di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tak butuh waktu lama, polisi mengamankan pelaku yang tengah terlelap di rumah kontrakannya. Bos, kita ini ada kawalan, Bos. Nih, buktinya ini, si abang ini. Seorang sopir truk dipalak oleh seorang preman saat tengah melintas di Jalan Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat. 100.000 kan? Ya udah. Nih bang, kita tahu beres ya. Sang sopir sengaja merekam aksi pemalakan sebagai bukti untuk atasannya, di mana harus memberikan uang sebesar Rp100.000 sebagai jasa pengamanan dengan bukti selembar kwitansi. Ya kan? Video yang diunggah korban pun viral di media sosial. Berapa? Ini ada, Bos. 100.000. 100.000 kan? Tak butuh waktu lama, aparat reskrim Polsek Metro Tanah Abang yang bergerak cepat dan meringkus pelaku saat masih tertidur lelap di rumah kontrakannya. Dari lokasi petugas mendapati uang pecahan Rp100.000, beberapa lembar kwitansi dan 1 buah alat isap. Kepala penyidik, pelaku mengaku sudah 3 kali melakukan pemalakan dengan modus memberikan jasa pengamanan. Uang hasil kejahatannya digunakan pelaku untuk membeli narkoba. Akibat perbuatan pelaku dijerat dengan pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Petugas menangkap 11 orang dalam razia penegakan ketertiban umum di kawasan Sawah Besar, Jakarta. Pak Oga dan juru parkir liar yang terjaring kemudian dibawa ke panti sosial untuk dibina.
Petugas gabungan mengejar sejumlah paoga dan juru parkir liar saat razia di kawasan Sawah Besar, Jakarta. Lari pontang-panting, paoga ketakutan berlari menyeberangi jalan, namun akhirnya berhasil ditangkap petugas. Razia kembali dilanjutkan di kawasan Sawah Besar, Jakarta. Satu persatu paoga dan jukir liar yang tengah beroperasi ditangkap petugas. 11 paoga dan jukir liar tertangkap dibawa ke Dinas Sosial Jakarta Barat untuk dibina dan dilatih keterampilan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Viral di media sosial, seorang pengendara sepeda motor dipepet dan dihadang komplotan penagih utang mata elang di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Para pelaku menganiaya dan berupaya merampas motor korban. Inilah video yang viral di media sosial memperlihatkan seorang pengendara sepeda motor yang sedang melintas di ruas Jalan Kelapa Gading, Nias, Kelapa Gading, Jakarta Utara, tiba-tiba dipepet dan dihadang oleh komplotan penagih utang mata elang. Komplotan tersebut juga menunjukkan sebuah surat yang diduga berupaya menarik paksa sepeda motor korban. Pihak Polsek Kelapa Gading langsung menelusuri lokasi dan melakukan olah TKP. Kanit Reskrim Polsek Kelapa Gading mengungkapkan, korban sempat dianiaya para pelaku anggota komplotan berjumlah 5 orang. Pelaku sempat berupaya merampas motor korban, namun korban kabur. Tengah jalan atau gimana Pak Anit? Betul, jadi pada saat sedang perjalanan, korban ini dipepet oleh para pelaku, kemudian diberhentikan dan dipaksa untuk diambil motornya. Kemudian dari korban menelpon pihak keluarga korban, sehingga datanglah pihak keluarga korban, namun ada disertai penganiayaan. Penganiayaan itu berupa tendangan di bagian bahu kepada korban, kemudian setelah ada kejar-kejaran, korban berhasil meloloskan diri. Sekitar 5 orang pelaku yang memepet korban tersebut. Di samping itu juga kami menelusuri identitas dari para pelaku tersebut. Polisi kini sudah menerima laporan dari korban dan memburu para komplotan mata elang tersebut. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, polisi menggerebek rumah mewah di Lebak Bulus, Jakarta Selatan yang diduga dijadikan markas sindikat penipuan online. 11 orang WNA asal Cina ditangkap. Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan menggerebek sebuah rumah mewah berlantai 2 di Jalan Pertanian Lebak Bulus. Di dalam rumah, polisi mendapati 11 warga negara asing asal Tiongkok sedang beraktivitas di beberapa kamar. Polisi juga menemukan sejumlah perangkat elektronik, komputer, dan ponsel yang diduga digunakan untuk penipuan. Mereka diduga merupakan bagian dari jaringan kejahatan scamming internasional yang menyasar korban dengan modus telepon pengancaman atau phishing data pribadi. Untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut, seluruh pelaku langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk diperiksa secara intensif. Polisi juga masih mendalami peran masing-masing pelaku, serta kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas. Dari Jakarta, Rizky Voluvi, iNews melaporkan.